Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dendi Irawan Saputra dengan NIM 2205 1360 3700. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi. Sebelum ke cara kerja dari sistem transmisi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dari transmisi. Oke, selanjutnya ada di pengertian, di mana pengertian dari sistem transmisi ini adalah sebuah komponen yang bertugas untuk mentransfer daya dari mesin ke roda penggerak dengan rasio yang sesuai untuk menggerakkan kendaraan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan pengemudi, baik itu untuk akselerasi, menjaga kecepatan konstan, atau berbelok. Sistem transmisi dapat terdiri dari berbagai komponen, seperti kopling, gigi-gigi atau gear, torque converter, atau biasanya ada di transmisi otomatis, poros transmisi, dan juga diferensial dan roda penggerak. Transmisi pada mobil bisa manual atau otomatis, dan setiap jenis memiliki cara kerja dan komponen yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sistem transmisi memainkan peran penting dalam kinerja dan kenyamanan berkendara sebuah kendaraan, serta berkontribusi terhadap efisiensi bahan bakar dan umur pakai mesin. Nah, di sini ada flowchart, di mana flowchart ini menjelaskan urutan-urutan cara kerja dari sistem transmisi. Yang pertama itu ada mesin. Mesin adalah sumber tenaga utama dalam kendaraan. Biasanya mesin mobil menggunakan mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis yang menggerakkan mobil. Selanjutnya yang kedua ada kopling atau clutch. Kopling merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan putaran antara mesin dan transmisi. Saat pedal kopling diinjak, kopling memisahkan putaran mesin dari putaran transmisi, sehingga memungkinkan perpindahan gigi tanpa menyebabkan gesekan yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu ada transmisi yang dibagi menjadi dua, di mana transmisi manual dan juga transmisi otomatis. Transmisi adalah komponen yang digunakan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak. Yang pertama ada transmisi manual. Transmisi manual memungkinkan pengemudi untuk secara manual memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan kendaraan. Transmisi manual biasanya terdiri dari gearbox, shift fork, shift shaft, dan juga clutch assembly. Nah, yang kedua ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis secara otomatis mengubah gigi berdasarkan kecepatan dan beban mesin tanpa intervensi pengemudi. Transmisi otomatis biasanya terdiri dari turbo converter, planetary gearset, valve body, dan juga kontrol modul. Selanjutnya ada torque converter. Di torque converter ini adalah komponen utama dalam transmisi otomatis. Torque converter mengubah torsi mesin menjadi torsi yang dibutuhkan untuk memutuskan transmisi, dan akhirnya roda penggerak. Ini memungkinkan mobil untuk bergerak dari keadaan diam atau berhenti tanpa perlu menggunakan kopling. Nah, yang selanjutnya ada gigi atau gear. Gigi dalam transmisi digunakan untuk mengubah rasio putaran antara mesin dan roda penggerak. Gigi-gigi ini memungkinkan mobil untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi sesuai dengan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada shift linkage atau shift solenoid. Shift linkage pada transmisi manual adalah mekanisme yang digunakan untuk mengubah gigi secara manual atau otomatis. Mereka mengatur pemindahan antara gigi-gigi transmisi sesuai dengan kebutuhan.
Yang selanjutnya ada diferential. Ini komponen yang memungkinkan roda penggerak untuk berputar pada kecepatan yang berbeda saat kendaraan berbelok. Ini memastikan bahwa roda-roda pada dapat berputar secara independen satu sama lain. Yang selanjutnya ada drift shaft, di mana drift shaft ini adalah komponen yang menghubungkan transmisi dengan diferential. Drift shaft meneruskan tenaga dari transmisi ke diferential yang kemudian menggerakkan roda penggerak. Terus selanjutnya ada roda penggerak, di mana roda penggerak ini adalah bagian kendaraan tempat tenaga dari mesin diaplikasikan. Putaran roda penggerak akhirnya menyebabkan mobil bergerak maju atau mundur. Nah, yang terakhir ini ada final drive, di mana final drive ini adalah tempat di mana diferential dipasang. Ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mengubah arah putaran dari drive shaft ke roda penggerak. Mungkin itu urutan dari komponen dalam sistem transmisi mobil yang bekerja sama untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak, sehingga mobil dapat bergerak dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.